Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Proses Penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihi salam dari berbagai penjuru dunia. Kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari berbagai tanah di bumi, kemudian punggungnya dan perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyriq, dan kedua kakinya dari tanah Maghrib. Kemudian dalam hadis lain telah diriwayatkan, berkata Wahab ibnu Munabbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari 7 bumi. Maka kepalanya diciptakan dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantat dan pipinya dari bumi yang keenam, dan kedua betisnya dari bumi yang ketujuh. Dan dalam hadis yang lain pula diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam alaihi salam, maka jadikanlah kepala Nabi Adam alaihi salam dari tanah Baitul Muqaddas. Wajahnya dari tanah syurga. Kedua telinganya dari tanah Gunung Tursina. Keningnya dari tanah Irak. Gigi-giginya dari tanah Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya beserta jari jemarinya dari tanah Paris, kedua kaki beserta betisnya dari tanah India, tulang belulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khorasan, hatinya dari tanah Firdaus, lidahnya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Karena dijadikan kepala itu dari tanah Baitul Muqaddas, maka jadilah ia tempatnya akal, kepandaian, dan tempat berbicara. Karena dijadikan kedua telinga itu dari tanah Tursina, jadilah ia tempat mendengar nasihat dan fatwa. Karena dijadikan kening itu dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah Ta'ala. Karena dijadikan wajah itu dari tanah syurga, maka jadilah dia tempat kebagusan dan keindahan. Karena dijadikan gigi-gigi tersebut dari tanah Kausar, maka jadilah dia tempat kenikmatan. Karena dijadikan tangan kanan tersebut dari Ka'bah, maka jadilah ia tempat barokah dan tempat pertolongan dalam kehidupan dan kedermawanan. Karena dijadikan tangan kirinya dari tanah Paris, maka jadilah dia tempat bersuci dan beristinja. Karena dijadikan aurat tersebut dari tanah Babylon, maka jadilah dia tempat iri hati dan menipu. Karena dijadikan hati tersebut dari tanah Firdaus, maka jadilah dia tempat beriman.
Karena dijadikan lidah tersebut dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat syahadat, tawadu, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan dalam tubuh Nabi Adam tersebut 9 pintu. 7 pintu terletak di kepala, yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua hidung, dan 1 lubang mulut. Kemudian 2 pintu di tubuhnya lagi, yaitu lubang kubur dan lubang dubur. Dan Allah Ta'ala menjadikan pula panca indera, penglihatan di mata, pendengaran di telinga, perasa di mulut, peraba di tangan, dan pencium di hidung. Ketika ruh itu sampai ke perut Nabi Adam alaihissalam, maka dia bernafsu untuk makan. Lalu menyebarlah ruh itu ke seluruh tubuhnya, jadilah jasad itu daging, darah, dan otot-otot yang merata ke dalam tubuh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenakannya pakaian yang terbuat dari kuku, yang tiap hari pakaian tersebut bertambah baik dan indah. Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, maka Allah Ta'ala mengganti kuku tersebut dengan kulit, dan tinggallah kuku-kuku tersebut di ujung jari-jari kita sebagai pengingat awal kejadian.